And so, Peter. Halo sob, bertemu kembali dengan San di sini. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah alur film lagi yang menurut saya cukup bagus sih. Film ini berjudul Peter Rabbit tahun 2018. Sebelum memulai videonya, saya ingetin aja ya kalau video ini berisi 100% spoiler. Ya udah deh, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Cerita film ini berawal dari kehidupan seorang kelinci pemberani di sebuah desa bernama Peter. Setiap hari, Peter dengan ketiga saudara kembarnya, Cottontail, Flopsy, Mopsy, serta sepupunya Benjamin selalu mencuri sayuran di kebun milik McGregor untuk persediaan makan mereka. McGregor ini sangat membenci kelinci, bahkan tidak segan akan membunuh kelinci tersebut jika terlihat olehnya. Suatu ketika, Peter dan saudaranya melakukan aksi pencurian sayuran yang sudah direncanakan terlebih dahulu agar tidak diketahui oleh McGregor. Namun, karena kebodohan Peter, McGregor mendengarnya sehingga Peter dan saudaranya ketahuan. Akhirnya terjadi kejar-kejaran antara kelinci dengan McGregor yang sudah geram dengan ulah kelinci-kelinci tersebut. Peter pun berhasil kabur dan diselamatkan oleh seorang perempuan bernama Bee yang merupakan pelindung mereka di saat mendapat serangan dari McGregor. Namun, baju peninggalan ayahnya terperangkap di dalam kebun. Karena itulah Peter sangat sedih. Saat akan kembali ke dalam rumahnya, Peter melihat bajunya tergantung di kebun. Dia pun bertekad mengambilnya dan kemudian berhasil. Tetapi belum sempat keluar dari kebun, Peter tertangkap oleh McGregor. Saat itulah McGregor tiba-tiba terkena serangan jantung dan meninggal saat akan membunuhnya. Bukan karena Peter, melainkan akibat dari pola hidupnya yang teramat jorok. Sepeninggalnya McGregor, rumah dan perkebunannya menjadi kosong. Hal ini membuat Peter dan saudaranya bersuka cita karena musuh yang selalu menyiksanya telah tiada. Kebebasan ini disambut dengan menyerbu rumah serta kebun milik McGregor, lalu dengan bebas menjarah semua yang ada dengan berpesta bersama teman hewan yang lain. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena di sisi lain seorang pria bernama Thomas yang selama ini tinggal di kota merupakan keponakan McGregor. Dia mendapatkan kabar bahwa pamannya telah meninggal dan dia mendapatkan warisan rumah serta kebun milik McGregor. Karena Thomas yang tidak mendapatkan promosi jabatan dan dikeluarkan dari tempatnya bekerja, membuatnya berpikir untuk membuka toko mainan. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual warisan tersebut untuk mendapatkan modal. Dia pun langsung menuju ke desa untuk melihat warisan yang akan dia jual, yang membuat Peter dan teman-temannya yang sedang asik berpesta menjadi terganggu. Seketika semuanya lari terbirit-birit. Kedatangan Thomas tidak lantas membuat Peter dan saudaranya senang, tetapi berbanding terbalik, tidak berbeda jauh dengan pamannya. Thomas juga bersifat pemarah dan sangat membenci hewan pengganggu seperti kelinci yang dianggapnya sebagai hama. Karena itulah Thomas sangat menutup rapat wilayah rumah dan kebunnya agar tidak ada hewan liar yang bisa masuk. Bee yang melihat ada orang baru pun langsung mendekatinya dengan membawa hadiah berupa teleskop untuk melihat burung sebagai tanda perkenalan. Selain itu, Bee juga memberitahukan kepada Thomas agar tetap membuka gerbangnya dan membiarkan hewan liar bebas berkeliaran sesuka mereka. Namun Thomas tidak memperdulikan dan tetap menutup rapat wilayahnya.
Hal itu tidak membuat Peter menyerah. Dia tidak peduli dan akan tetap memasuki wilayahnya ditemani oleh Benjamin dengan menyelinap masuk melalui jalan yang berbeda dari biasanya. Saat mencoba berhati-hati, justru malah bertemu dengan Thomas yang kemudian terjadi kericuhan antara mereka. Peter berhasil lolos, namun Benjamin tertangkap dan dimasukkan ke kantong yang akan dibuang ke sungai. Namun tidak semudah itu. Di perjalanan, Peter dan saudaranya berhasil mengganti isi kantong tersebut dengan teleskop milik Thomas, sehingga yang terbuang teleskop bukan Benjamin. Peter dan saudaranya pun tetap menyelinap di dalam mobil, mengikuti kemanapun Thomas pergi, yang ternyata pergi ke London untuk membeli beberapa peralatan yang dapat mengusir hewan liar masuk ke wilayahnya, terutama kelinci. Di toko, Peter dan saudaranya hampir tertangkap dan akhirnya menyelinap masuk ke toko untuk bersembunyi. Saat akan pulang, Thomas tidak sengaja akan menabrak orang yang tak lain adalah Bee yang tengah bersepeda. Thomas mengajaknya untuk pulang bersama dan diiyakan oleh Bee. Dari kejadian itu, Thomas tidak mampu menampik rasa sukanya terhadap Bee. Mereka pun semakin dekat dan saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing sampai Thomas tahu apa yang sangat disukai Bee, yaitu hewan. Untuk itu Thomas berusaha terlihat menjadi penyayang hewan, terutama kepada Peter. Namun di balik itu semua, sebenarnya mereka terlibat persaingan yang unik di mana Thomas berusaha membinasakan Peter, sementara Peter sendiri terus berusaha masuk ke wilayah Thomas dan mencari cara agar Thomas pergi dari sini. Melihat kedekatan Bee dengan Thomas yang semakin dekat, Peter merasa cemburu, takut Bee akan berubah kepadanya. Hal itu membuat Peter berani menerobos rumah Bee dan menyerang Thomas untuk menunjukkan sifat aslinya. Namun saat dalam perkelahian dengan Thomas, Peter menjadi tersangka atas rusaknya lukisan Bee, yang membuat Bee sangat marah lalu mengusirnya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah semua adalah salah Thomas. Kejadian itu membuat Peter sangat marah. Selanjutnya mereka menyiapkan pasukan untuk pertempuran berskala besar dengan teman-teman hewan yang lainnya agar Thomas pergi dari desanya. Mereka mengumpulkan anggota bersama teman hewan yang lain dan mempersiapkan diri dengan latihan fisik agar kuat melawan musuh mereka, yaitu Thomas. Dan keesokan harinya mereka beraksi sesuai rencana dengan memasang jebakan sampai Thomas terperangkap dan terjatuh. Thomas terlihat sedang memasang jebakan untuk hewan liar yang masuk ke wilayahnya dengan jebakan pagar listrik yang diberi makanan berupa selai kacang untuk memancing. Tiggy Winkle yang tidak tahu perangkap itu pun mencoba memakannya dan berakhir tersengat. Namun kecerdikan Peter dan temannya membuat perangkap itu berbalik mengenai Thomas sendiri. Hal itu membuat Thomas marah dan membalas dendam dengan beberapa petasan yang dimasukkan ke dalam lubang kelinci. Belum sempat diledakkan, Thomas ditegur oleh Bee. Itu membuatnya mengurungkan niat dendamnya itu dan mendekati berbasa-basi agar tidak curiga. Di sisi lain, Peter dan saudaranya yang mengetahui ulah Thomas tersebut langsung keluar dari lubang untuk melihat apa yang dilakukan Thomas serta merencanakan aksi balasan untuknya besok. Keesokan harinya, Peter dan pasukannya memulai serangan dengan hasil sayuran yang ada di kebun. Namun saat akan memburu mereka, Bee menyapa dan mengajaknya bicara. Dia pun hanya diam, pasrah mendapat serangan dari Peter dan saudaranya yang sudah mengetahui bahwa kelemahan Thomas adalah alergi blueberry. Lalu mereka menjadikan blueberry senjata utama untuk melanjutkannya untuk melumpuhkan Thomas. Sampai akhirnya Thomas melakukan penyerangan juga dengan petasan yang semalam belum sempat diledakkan.
Bi mendengar keributan pun menghampiri Thomas untuk mengecek keadaan, namun Thomas yang sudah berhasil mendapatkan Peter harus berbohong tidak terjadi apa-apa. Untuk meyakinkan Bi, Thomas mengantar Bi ke rumahnya, namun tanpa disadari remote kontrol petasan terjatuh dari sakunya lalu diambil dan ditekan tombolnya oleh Peter. Sehingga petasan yang terpasang untuk Peter meledak sehingga pohon yang merupakan lubang kelinci tersebut tumbang mengenai rumah Bi. Hal mengerikan itu membuat Bi marah dan tidak mempercayai Thomas lagi karena terbukti menggunakan petasan. Walaupun sudah berusaha menjelaskan bahwa yang meledakkannya adalah Peter, namun Bi memilih pergi. Peter juga merasa sangat bersalah atas apa yang dilakukan yang bahkan di luar rencananya. Beberapa saat kemudian, Peter menemui Bi, membuatnya mengetahui tentang perasaan Bi terhadap Thomas dan akan kepergian Bi dari desanya. Itu membuat Peter semakin merasa bersalah dan sedih. Akhirnya pergi ke rumah Thomas untuk mengadu ke orang tuanya yang sudah tiada. Tetapi membuatnya sadar bahwa dia sebenarnya tidak benar-benar melindungi Bi, melainkan hanya takut kehilangannya. Dari situ Peter sadar dan memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Esok harinya Thomas memutuskan untuk kembali ke London dan mendapatkan tawaran bekerja kembali di tempatnya dulu. Dengan mendapatkan kenaikan pangkat langsung menggantikan temannya yang dulu mendapat promosi. Di balik itu, Peter yang masih merasa bersalah atas apa yang dia lakukan akhirnya memutuskan untuk pergi ke London mencari Thomas dan membawanya kembali sebelum Bi berangkat pergi. Sedangkan saudaranya merencanakan aksi lain untuk mengulur waktu kepergian Bi. Peter berangkat seorang diri ke London dengan yakin. Namun dalam perjalanan Benjamin menyusul, akhirnya mereka ke London berdua. Setibanya di London, dia mencari Thomas melalui tikus kota sebagai petunjuk jalan. Menyadari tidak sampai-sampai ke tempat tujuan, Peter dan Benjamin memutuskan mencari sendiri dan berhasil. Sesampainya di toko mainan tempat Thomas bekerja, mereka membuat keributan karena serangan yang dilakukan oleh Thomas. Sampai akhirnya Peter berusaha berbicara dengan Thomas meyakinkannya untuk kembali menemui Bi walaupun masih dalam keadaan kejar-kejaran. Setelah mendengarkan ucapan Peter, Thomas berhenti dan tanpa berpikir panjang, Thomas langsung bergegas pergi melompat lewat jendela menuju desa dengan menggunakan beberapa macam transportasi untuk melintasi perjalanannya dengan waktu yang terbatas. Sesampainya di desa, Thomas langsung mendekati Bi untuk meminta maaf serta membujuknya untuk tidak pergi. Bahkan menyatakan perasaannya juga kepada Bi. Namun Bi yang masih kecewa atas insiden yang telah terjadi di mana Thomas akan membunuh kelinci dengan petasan. Bahkan merusak lukisan dan rumahnya. Membuat Bi semakin marah dan tidak memperdulikan perkataan Thomas. Peter yang merasa bersalah mencoba mendekati Bi untuk menunjukkan remote kontrolnya dan menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan. Bi yang mengerti penjelasan dari Peter pun akhirnya memaafkan Peter dan Thomas. Namun keharuan itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian datanglah dua orang yang membeli rumah Thomas walaupun sebenarnya tidak jadi dijual. Namun karena sudah dalam kesepakatan akhirnya hak milik pun sudah berpindah ke pemilikan barunya. Peter yang tidak suka dengan hal itu pun langsung membuat pasukan untuk menyerang kedua orang tersebut agar tidak jadi membeli rumah itu. Penyerangan yang dilakukan oleh Peter pun berhasil membuat dua orang ini mundur dan menyerah untuk mendapatkan rumah Thomas. Di akhir film, Bi akhirnya mengetahui apa saja sebenarnya yang dapat dilakukan oleh Peter dan saudaranya. Selain itu, Bi juga tidak jadi pergi dan memutuskan untuk tetap tinggal di desa tersebut bersama Thomas.